Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu na'ti ay hada babu na'ti. Adapun ini itu bab menjelaskan tentang na'at. Ini termasuk tabi yang pertama ya, karena tabi ada 4, na'at, atof, taukid, dan badal. Nih na'at ini adalah jenis tabi yang pertama. Tabi itu isim yang selalu mengikuti isim sebelumnya. I'rabnya selalu mengikuti lafal sebelumnya. An-na'atu utawi na'at iku tabi'un, isim yang mengikuti lil man'uti terhadap lafal yang disifati. An-na'tu kita artikan sifat boleh ya. An-na'tu utawi sifat iku tabi'un, isim yang mengikuti lil man'uti terhadap isim yang disifati. Mengikuti dalam apanya? Fi raf'ihi, di dalam rafa'nya si man'ut, wa nasbihi, dan nasabnya man'ut, wa khufdihi, dan jernya si man'ut, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya si man'ut, wa tangkirihi, dan nakirahnya si man'ut. Maka ketika si man'ut itu, jadi ada istilah na'at dan man'ut ya. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Contohnya Zaidun al-aqilu misalkan ya. Jadi al-aqilu adalah na'atnya, man'utnya adalah Zaid. Jadi man'ut itu, na'at itu harus selalu mengikuti man'utnya di dalam i'rabnya, rafa, nasab, atau jar, atau juga mengikuti dalam segi makrifat nakirahnya. Kalau man'utnya nakirah, maka na'at harus nakirah. Man'utnya makrifat, maka na'atnya harus makrifat. Nah itu ada mengiringi atau mengikuti dalam beberapa hal tersebut. Sebenarnya di sini belum terlalu dijelaskan secara komplit bahwa na'at itu ada 2 macam ya. Ada na'at hakiki dan na'at sababi. Kalau na'at hakiki itu dia memang mensifati si man'ut. Kalau na'at yang sababi, dia mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Contohnya ja'a Zaidun qoma abuhu misalkan ya. Ja'a Zaidun al-aqilu abuhu misalkan. Contoh, ja'a datang sopo Zaidun Zaid, sifatnya Zaid, al-aqilu yang berakal, sopo abuhu bapaknya Zaid. Nah yang berakal adalah bapaknya Zaid. Jadi al-aqilu itu bukan mensifati Zaid, tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan Zaid. Itu sababi. Atau dalam bahasa lain, na'at hakiki adalah na'at yang merofakan isim domir. Kalau na'at sababi yang merupakan isim dohir. Itu secara gampangnya. Tapi secara umum ya na'at itu selalu mengikuti man'utnya, baik itu na'at hakiki atau na'at sababi. Takulu, maka ngucap siapa kamu? Ngucapnya qoma Zaidun al-aqilu. Ing lafal qoma Zaidun al-aqilu. Qoma sudah berdiri sopo Zaidun Zaid. Sifatnya Zaid, al-aqilu yang berakal siapa Zaid. Nah ini namanya na'at hakiki ya, karena dia merofakan isim domir yang tersimpan ya. Al-aqilu kang berakal siapa ai huwa Zaid ya. Merofakan isim domir huwa yang tersimpan, itu namanya hakiki ya. Dan dia mensifati si Zaid. Jadi Zaidun adalah sebagai man'ut, al-aqilu sebagai na'at atau sifatnya. Dia sama-sama rofa, sama-sama i'rabnya rofa, dan sama-sama ma'rifat. Zaidun ma'rifat karena isim alam, al-aqilu ma'rifat karena ada alnya. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ra'aitu ningali, saya melihat Zaidan ing Zaid. Sifatnya Zaid, al-aqilah yang berakal siapa Zaid. Nah, al-aqilah na'at dari Zaidan ya, maka i'rabnya harus sama, harus dibaca nasub. Wa marartu, dan saya lewat bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Sifatnya Zaid, al-aqili yang berakal siapa Zaid. Secara arti sama, beda i'rabnya karena mengikuti man'utnya. Zaidin al-aqili gitu ya. Itu sedikit tentang sedikit tentang pengertian na'at. Lalu selanjutnya menjelaskan isim nakirah dan ma'rifat. Karena na'at itu tadi bisa berasal dari isim ma'rifat, bisa berasal dari isim
nakirah juga. Wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat iku khamsatu asya'a, ada 5 beberapa perkara. Nah, kalau di sini 5 ya. Kalau di Ngimriti nanti isim ma'rifat ada 6 jumlahnya. Tapi beda penyebutan saja, aslinya sama ya. Yang pertama apa dari 5 itu? Al-ismu, yang pertama isim, sifatnya isim. Al-muzmaru, yang berbangsa domir atau kata ganti. Jadi isim domir itu semuanya dianggap ma'rifat. Karena ini isim ma'rifat yang pertama jenisnya adalah isim domir. Nahu ana wa anta, nahu seperti lafal ewadhalika, utawi contohnya isim domir iku nahu ana seperti lafal ana wa anta dan anta. Wal ismu, yang kedua isim, sifatnya isim. Al alamu, yang berbangsa alam atau nama. Yang kedua isim alam atau nama. Dalik utawi contohnya iku nahu zaidin seperti lafal zaidin. Nah, lafal zaidin itu adalah nama. Wa Makkah, dan Mekah nama ya, nama kota, nama orang, itu isim alam. So, yang disebut sebagai nama itu semuanya isim ma'rifat. Wal ismu, yang ketiga isim, sifatnya isim. Al mubhamu, yang masih samar, isim mubham. Isim mubham itu ya ini kalau di Imriti nanti isim mubham ini ada 2, ada isim mausul dan isim isyarah. Kalau di sini disebutkan 1 saja, mubham, makanya jadi 5 ya. Kalau di Imriti jadi 6 karena disebutkan sendiri-sendiri, tidak ada isim mubham tapi disebutkan langsung isim isyarah dan isim mausul. Karena isim mausul dan isim isyarah itu termasuk isim yang mubham, masih samar. Isim isyarah mubham karena masih membutuhkan musyar ilaih. Membutuhkan isim isyarah kan kata tunjuk, menunjukkan yang ditunjuk, harus membutuhkan yang ditunjuk. Isim mausul itu juga mubham, belum jelas kalau tidak ada silahnya. Nah, itu namanya isim mubham. Nahu wa dzaliku, contohnya iku nahu hadza seperti lafal hadza, wa hadhihi dan hadhihi, wa haula'i dan haula'i. Nah, tapi isim mausulnya ini tidak disebutkan ya. Tapi termasuk di dalam isim mubham adalah isim isyarah dan isim mausul. Wal ismu, yang keempat adalah isim. Alladhi, ya isim. Sila alladhi fihi, kang ikut tetap di dalam alladhi al alifu utawi alif, walamu dan lam. Yang keempat di sini adalah isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alnya, maka dia dinamakan sebagai isim ma'rifat. Wadhaliku, contohnya iku nahu rojuli seperti lafal ar-rojuli, ar-rojuli. Nah, kalau rojulun itu nakirah, tapi ketika ada alnya ar-rojulu menjadi ma'rifat. Wal ghulami, dan lafal ghulami itu yang keempat, isim yang ada alnya itu pasti ma'rifat. Wama dan isim, ini yang kelima ya. Wama dan isim sileh ma'udifa, yang diidofahkan atau digandengkan opo ma ila wahidin terhadap satu, min hadhil arba'ati, dari ini 4 isim yang di atas, isim isim domir, isim alam, isim mubham, dan isim yang ada alnya. Pokoknya yang kelima dari isim ma'rifat ini adalah isim-isim yang digandengkan terhadap isim 4 itu, maka dia ikut ma'rifat. Misalkan contoh rojulun itu kan, rojulun itu nakirah ya. Ketika digandengkan ke lafal yang ada alnya, rojulul kamil misalkan ya, ada digandengkan ke lafal yang ada alnya, misalnya itu menjadi ma'rifat. Atau hulamun itu pembantu artinya, ini juga nakirah, tapi kalau digandengkan ke ghulamu zaidin, digandengkan ke isim alam, maka dia menjadi ma'rifat. Nah, yang kelima adalah lafal-lafal yang nakirah yang digandengkan ke salah satu isim ma'rifat yang 4 yang atas itu, maka nanti menjadi ma'rifat pula. Itu sedikit tentang isim ma'rifat. Lanjutnya isim nakirah. Wa nakiratu utawi isim nakirah iku kullusmin, setiap isim. Sifatnya isim sa'i'in, yang umum, yang bersifat umum. Fi jinsihi, pada jenisnya isim. La yakhtassu, tidak tertentu bihi, dengan isim. Sopo wahidun, satu orang. Duna akhara, dan bukan yang lain. Duna akhara, dan bukan yang lain. Isim nakirah adalah isim yang umum, yang tidak tertentu pada satu orang atau dia atau siapa orang lah ya, tidak tertentu pada setiap orang, pokoknya umum. Seperti rojulun artinya laki-laki, ya siapa saja yang laki-laki. Hulamun pembantu, ya siapa saja yang pembantu.
Wa taqribuhu adapun kira-kiranya isim nakirah iku kulluma setiap isim silema solaha yang patut yang pantas opo silema solaha yang pantas opo dukhulul alifi masuknya alif walami dan lam alaihi terhadap isim. Kira-kiranya gampangannya isim nakirah adalah isim yang pantas dimasuki alif lam ya, yang pantas dimasuki alif lam. Wadhalik utai contohnya isim nakirah iku ar-rajuli, iku nahur rajuli seperti lafal rajuli, wal farosi dan farosi. Kalau tidak ada alnya misalkan ya, rajulun itu nakirah. Kalau ada alnya ar-rajuli ya kan dia bisa dimasuki al. Tapi ketika dimasuki al dia menjadi makrifat. Jadi isim nakirah isim yang umum dan dia bisa dimasuki al, tapi ketika sudah di al maka dia menjadi makrifat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari susunan kalimahnya babun na'ti. Babu adalah khobar dari mubtada yang makhtuf takdiru hadza ay hadza babun na'ti. Babu selain dia khobar dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal an-na'ti. An-na'ti mudhaf ilaih jar dengan kasrah. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. An-na'tu mubtada rafa dengan dhammah, lalu tabi'un jadi khobarnya rafa dengan dhammah juga, lil man'uti li harfu jar, man'uti majrur karena masukkan li, fi raf'ihi fi harfu jar, raf'i majrur juga karena masukkan fi. Dia juga mudhaf ke lafal hi dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar, wa nasbihi wa nasbi dia juga ngatof ya, ngatof ke raf'i sama-sama jar, dia mudhaf ke lafal hi dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar, wa khafdihi juga ngatof ke raf'i sama-sama jar, khafdi dia mudhaf juga ke hi dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar, wa ta'rifihi masih ngatof ke raf'i jadi sama-sama jar, ta'rifi dia mudhaf juga ke dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar, wa tangkirihi ini juga masih ngatof sama-sama dibaca jar, tangkiri, lalu dia mudhaf juga ke dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar. Takulu adalah fi'il mudhari rafa dengan dhammah ya, karena dia sepi dari amil nasib ngambil jazim. Jadi qala yaqulu takulu huruf mudharanya menggunakan tak karena fa'ilnya anta ya, kamu laki-laki satu. Lalu qoma zaidun menjadi maf'ul qaul ya, mahal nasab dia mahalnya menjadi maf'ul qaul maf'ul bih. Lalu secara lafal qoma adalah fi'il madhi mabni fathah, zaidun adalah fa'ilnya rafa dengan dhammah. Al-aqilu menjadi naat ya, dan zaidun itu juga man'ut ya, selain dia fa'il dia juga man'ut karena dia yang disifati oleh al-aqilu naat rafa sama-sama rafa seperti yang disifati yaitu zaidun al-aqilu ya. Lalu ra'aitu zaidan, ini secara ini ngatof ke koma ya, secara kedudukan ngatof ke koma. Secara lafal dia ya fi'il madhi mabni sukun ya karena kemasukan dhamir mutaharrik rufi tu ya. Tu adalah fa'ilnya, fa'il dhamir muttasil baris ya. Zaidan maf'ul bih nasab dengan fathah. Dia juga man'ut ya, akan disifati oleh al-aqilah. Al-aqilah naat sama-sama nasab seperti zaidan. Karena menaati atau mensifati lafal yang dibaca nasab dia harus nasab juga. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Ini secara mahal ngatof ke qoma zaidun al-aqilu. Secara lafal dia fi'il madhi mabni sukun karena kemasukan tak dhamir mutaharrik rufi. Tu-nya itu fa'il rafa secara mahal, fa'il berupa isim dhamir muttasil baris. Bi zaidin bi harfu jar zaidin majrur karena masukkan bi, lalu al-aqili menjadi naat sifat dari zaidin sama-sama dibaca jar. Wal ma'rifatu mudadda rafa dengan dhammah, khamsatu asya khamsatu rafa khobar dibaca rafa dengan dhammah juga, dia mudhaf juga ke lafal asya mudhaf ilaih jar dengan fathah karena berupa isim ghairu munsharif. Al ismu badal dari khamsatu sama-sama rafa seperti khamsatu, atau dia jadi khobar dari mubtada yang makhtuf, al awwalu al ismu boleh ya. Lalu al mudmaru naat sifat dari al ismu sama-sama dibaca rafa. Nahwu ini adalah khobar dari mubtada yang maksud takdiruhu wa dzalika nahwu. Lalu ana wa anta, ana mudhaf ilaih mahal jar, secara lafal ana ya isim dhamir mabni, wa anta ngataf ke ana mahal jar. Wal ismu ngataf ke ismu yang di atas sama-sama rafa. Al alamu
sifat ya, na'at dari al-ismu sama-sama rafa dengan domah seperti ismu al-alamu. Nahwu adalah khobar dari mubtada yang makhluf takdiruhu wa dzalika nahwu zaidin zaidin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Wa makkata ataf ke zaidin sama-sama jar tapi makkata jarnya dengan fathah karena isim ghairun munsharif. Ngilatnya alamiah dan isim alam, dia ngilatnya isim alam secara lafal, dia alam dan makata taknis ya, taknis bita ini ya. Wal ismu al mubhamu, wal ismu atau ismu yang di atas sama-sama rafa, al mubhu naat sifat dari ismu sama-sama rafa. Nahwu adalah khobar dari mubtada maksud takdiruhu wa dzalika nahwu hadza, ada mudhaf ilaih mahal jar. Hadza wa hadhihi ngataf ke mahal hadza mahal jar, wa haulahi juga sama ngataf ke hadza mahal jar juga. Wal ismu ini ngataf ke ismu yang awal ya, ini sama-sama rafa. Alladhi badal dari ismu, lalu fihi al alifu wal lamu. Fihi menjadi silahnya alladhi, silah jumlah ismiyah karena ini berupa mubtada khobar, tapi khobarnya didahulukan atau khobar muqaddam. Fihi khobar muqaddam sibhul jumlah jar majrur fi harfu jarhi majrur secara mahal. Al alifu mubtada muakhar rafa dengan dhammah, wal lamu ngataf ke alifu sama-sama rafa dengan dhammah. Nahwu adalah khobar dari mubtada maksud takdiru wa dzalika nahwur rajuli. Rajuli mudhaf ilaih jar dengan kasrah, wal ghulami ngataf rajuli sama-sama jar dengan kasrah. Wa ma ini ngataf ke al ismu ya, ini mahalnya rafa karena ngatafnya ke ismu, tapi secara lafal dia mabni karena ma isim mausul. Udifa silahnya isim mausul, silah jumlah fi'liyah, fi'il madhi mabni fathah mabni majul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada ma, ila wahidin ila harfu jar, wahidin majrur karena masukkan ila, min hadhihi arba'ati, min hadhil arba'ati, min harfu jar hadhihi majrur sama hal lalu dimudhaf ke al arba'ati, arba'ati mudhaf ilaih jar dengan kasroh. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya, bab ini menjelaskan tentang isim yang dibaca rofa yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tapi ya. Namun salah satu dulu ya, tapi itu ada 4 jumlahnya dan kita bahas yang nomor pertama yaitu naat. Isim yang dibaca rofa yang ketujuh ini tapi ya. Yang pertama adalah fa'il, dua naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina. Nah yang terakhir adalah tapi. Nah semua tapi itu harus dibaca rofa kalau dia mengikuti isim yang dibaca rofa, artinya tapi lil marfu. Nah tapi yang pertama ini adalah naat ya, babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa tar'ifi wa tangkirihi. Naat itu adalah isim yang mengikuti pada man'utnya. Nah, sifat ya, naat kita artikan sifat. Sifat itu adalah isim yang mengikuti pada yang disifati. Mengikuti dalam apanya? Rofaknya, nasabnya, jarnya. Yang tiga ini ya berarti mengikuti irubnya lah ya. Wa ta'rifi tangkirihi dan juga mengikuti ma'rifat atau nakirahnya. Kalau man'utnya nakirah maka na'at harus nakirah. Man'utnya ma'rifat maka na'at harus ma'rifat pula. Nah, itu gambaran dari naat ya. Contohnya ya seperti koma Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili ya. Al-aqil, al-aqilu, al-aqila itu adalah naat sifatnya. Dia irobnya selalu mengikuti yang disifati, mengikuti Zaid ya. Kalau Zaidun berarti al-aqilu, kalau Zaidan al-aqila, al-Zaidin al-aqili. Itu sifatnya naat seperti itu, mengikuti irob lafal sebelumnya atau man'utnya atau yang disifatinya. Nah sebenarnya naat sendiri itu dibagi dua ya, ada dua macam, naat hakiki dan naat sababi. Naat yang hakiki itu dinamakan naat hakiki karena memang benar-benar mensifati man'utnya. Kayak ini contoh-contoh ini semuanya naat hakiki. Ja'a Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, ini naat hakiki karena al-aqil itu mensifati man'utnya, mensifati Zaidnya. Jadi yang berakal itu Zaid. Nah, itu naat hakiki namanya. Kalau ada naat sababi yang belum disebutkan di sini adalah naat yang mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut, bukan mensifati man'ut tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Contohnya ya, ja'a Zaidun al-aqilu abuhu misalkan. Ja'a datang siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal siapa, abuhu bapaknya Zaid. Yang berakal siapa? Bapaknya. Nah berarti al-aqil itu bukan mensifati man'ut Zaid,
tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan Zaid, yaitu abuhu. Kenapa lafal abuhu dikatakan berhubungan? Karena menyimpan domir yang kembali kepada Zaid, kepada man'ut ya. Jadi berarti al-aqil mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut ya, berhubungan dengan Zaid pada lafal itu. Itu naat sababi ya. Ya, gambaran lagi ada yang mengatakan kalau naat hakiki itu merofakan isim domir yang tersimpan, seperti al zaidun al aqilu kang berakal sopo huwa ya, ai huwa zaid, itu merofakan isim domir yang tersimpan. Dan sababi dia merofakan isim dohir, isim yang bukan kata ganti. Contohnya tadi al aqilu kang berakal sopo abuhu ya, karena nanti ini naat ini ya kebanyakan dari isim sifat ya, yang dia bisa merofakan lafal setelahnya. Nah, itu gambaran sedikit dari naat ya. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Lalu setelahnya menjelaskan dengan ma'rifat dan nakiroh, karena tadi naat bisa berasal dari nakiroh dan bisa berasal dari ma'rifat. Yang pertama ma'rifat dulu ya. Ma'rifat di sini adalah khamsatu asya. Al ma'rifatu khamsatu asya. Isim yang dianggap sudah khusus itu ada 5 ya menurut kitab Jurmiyah ya. Walaupun menurut kitab Imriti ada 6, tapi hakikatnya sama karena di sini ada yang 2 digabung jadi 1 penyebutannya. Isim ma'rifat ada 5. Yang pertama isim domir. Semua isim domir, semua kata ganti itu sudah dianggap ma'rifat. Makanya nanti kalau mensifati isim ma'rifat harus berupa isim ma'rifat juga. Yang pertama itu isim domir ya. Semua kata ganti itu dianggap sudah khusus, sudah ma'rifat. Selalu yang kedua isim alam, nama ya, baik nama orang, nama kota, pokoknya semua nama itu dianggap sebagai isim yang sudah khusus, ma'rifat. Lalu yang ketiga isim mubham, isim yang samar, seperti isim isyarah, isim mausul itu isim yang masih samar. Nah, isim isyarah dikatakan samar karena membutuhkan musyar ilaih. Isyarah kan kata tunjuk gitu ya, yang harus menunjukkan, membutuhkan yang ditunjuk itu loh. Masa menunjuk nggak ada yang ditunjukkan, nggak mungkin kan. Nah itu namanya kalau tidak ada musyar ilaih, makanya mubham ya. Jadi isim mubham isim yang selalu membutuhkan lafal lain. Contohnya isyarah membutuhkan musyar ilaih. Isim mausul membutuhkan silah untuk supaya dia mempunyai makna, supaya dia bisa dimengerti harus ada silahnya. Begitu isim isyarah juga ya, kalau dia tidak ada musyar ilaih maka tidak ada akan bisa dipahami dia menunjuk apa ya. Nah, itu isim mubham namanya, isim mausul dan isim isyarah. Isim ma'rifat yang kedua, isim mausul dan isim ma'rifat, isim isyarah itu dianggap isim yang khusus atau isim ma'rifat. Lalu yang keempat adalah wal ismu alladhi fihi al alifu wal lamu, isim yang ada alif lamnya. Semua isim yang terdapat alif lam maka dianggap sebagai isim yang sudah khusus, isim yang ma'rifat. Lalu yang terakhir dari isim ma'rifat adalah ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, isim-isim atau lafal-lafal yang dimudofkan, digandengkan ke salah satu isim ma'rifat yang 4. Digandengkan kepada isim domir, digandengkan kepada isim alam, digandengkan kepada isim mubham, digandengkan kepada isim yang ada alnya, maka itu akan menjadi otomatis ma'rifatnya. Yang kelima ini adalah setiap isim-isim yang dimudofkan ke salah satu isim ma'rifat maka dia akan langsung menjadi ma'rifat. Itu gambaran tentang isim yang dianggap khusus ya. Lalu isim yang nakiro, isim yang umum ya. Kullusmin sa'i'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akharu. Isim nakiro adalah isim yang umum ya, yang umum pada jenis isim nakiro tersebut, tidak tertentu pada satu orang atau orang lain ya. Jadi bukan Zaid atau Umar atau siapa, tidak tertentu itu, tapi isim yang masih umum, siapapun bisa masuk ke dalam jenisnya. Misalkan rojul jenis laki-laki ya, berarti siapapun laki-laki bisa masuk ke dalam kata rojul tersebut. Hadar misalkan ada orang mengumumkan saya ingin memberi uang kepada rojul misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti setiap rojul berhak mendapatkan uang. Nah, itu namanya isim yang nakirah. Lalu wa taqribuhu kullu ma salahaduhu lil alif wal lam. Dan kira-kiranya atau lebih gampangnya isim nakiro adalah isim yang pantas
kemasukan al, yang pantas dimasuki al, maka itu disebut dengan isim nakirah. Dan ketika sudah dikasih al, maka dia menjadi ma'rifat. Seperti ar-rajul wal faros. Itu tadinya kalau tidak ada alnya nakirah, tapi berhubung dikasih al menjadi ma'rifat. Karena ada alnya itu sudah masuk ke dalam isim-isim yang dianggap khusus atau ma'rifat. Tapi ini ciri-cirinya saja ya. Ciri-cirinya isim nakirah adalah isim yang pantas atau bisa kemasukan al. Nah, itu ciri-ciri dari isim nakirah. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.